Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Janji-janji bagi mereka yang telah disempurnakan. Jalan manakah yang digunakan Tuhan untuk menyempurnakan manusia? Aspek apakah yang termasuk di dalamnya? Bersediakah engkau disempurnakan oleh Tuhan? Bersediakah engkau menerima penghakiman dan hajaran Tuhan? Apakah yang engkau ketahui dari pertanyaan-pertanyaan ini? Jika engkau tidak mengetahui jawabannya, hal ini menunjukkan bahwa engkau belum mengenal pekerjaan Tuhan dan sama sekali belum mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Manusia seperti ini tidak dapat disempurnakan. Mereka hanya dapat menerima sedikit kasih karunia untuk dinikmati sesaat dan tak dapat dipertahankan untuk jangka panjang. Jika seseorang hanya menikmati kasih karunia Tuhan, ia tidak dapat disempurnakan oleh Tuhan. Sebagian orang mungkin puas dengan kedamaian dan kenikmatan daging, suatu kehidupan yang nyaman tanpa kesulitan dan kemalangan. Hidup damai bersama keluarga tanpa pertengkaran atau pertikaian. Bahkan mereka mungkin percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan, tetapi sebenarnya ini hanyalah kasih karunia Tuhan. Engkau tidak dapat berpuas diri dengan hanya menikmati kasih karunia Tuhan saja. Pemikiran seperti ini terlalu vulgar. Bahkan jika engkau membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, dan jiwamu merasakan kenikmatan dan kedamaian tertentu, namun pada akhirnya engkau tidak mengetahui apapun tentang Tuhan dan pekerjaannya, atau tidak memiliki pengalaman dengan kedua hal tersebut. Tidak peduli seberapa banyak firman Tuhan yang telah engkau makan dan minum, jika engkau hanya merasakan kedamaian dan kenikmatan di dalam jiwamu, dan bahwa firman Tuhan itu luar biasa manis, seolah engkau tidak pernah merasakan cukup. Tetapi engkau tidak memiliki pengalaman nyata dan tidak memiliki realitas firman Tuhan. Apa yang engkau terima dari cara beriman kepada Tuhan seperti itu? Jika engkau tidak dapat hidup sesuai dengan hakikat firman Tuhan, makan dan minum serta doamu sepenuhnya hanya menyangkut agama saja. Manusia seperti ini tidak dapat disempurnakan dan dimenangkan oleh Tuhan. Mereka yang dimenangkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Apa yang dimenangkan Tuhan bukanlah daging manusia ataupun harta miliknya, melainkan bagian di dalam dirinya yang merupakan milik Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata bahwa Tuhan tidak menyempurnakan daging manusia, tetapi hatinya, sehingga hati manusia dapat dimenangkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, hakikat dari perkataan bahwa Tuhan menyempurnakan manusia adalah bahwa Tuhan menyempurnakan hati manusia, sehingga hati manusia dapat berpaling kepada Tuhan dan mengasihinya. Daging manusia itu fana. Tidak ada gunanya Tuhan memenangkan daging manusia, karena pada akhirnya akan membusuk. Daging manusia tidak dapat menerima warisan Tuhan atau berkat-berkat-Nya. Jika Tuhan hanya memenangkan daging manusia dan menjaga daging manusia di dalam aliran ini, manusia hanya akan berada dalam aliran ini dalam nama semata, tetapi hatinya adalah milik iblis. Dengan demikian,
Manusia bukan hanya tidak dapat menjadi pernyataan Tuhan, melainkan juga menjadi beban baginya. Jadi akan sia-sialah Tuhan memilih manusia. Mereka yang akan disempurnakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan menerima berkat Tuhan serta warisannya. Artinya, mereka memahami apa yang Tuhan miliki dan siapakah Dia, sehingga hal tersebut menjadi milik mereka di dalam diri mereka. Mereka memiliki semua firman Tuhan yang ditempa ke dalam diri mereka. Apapun keberadaan Tuhan, engkau dapat menerima semuanya persis sama. Dan dengan demikian, hidup dalam kebenaran. Manusia seperti inilah yang disempurnakan dan dimenangkan oleh Tuhan. Hanya manusia seperti ini yang layak mewarisi berkat-berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan ini. 1. Menerima seluruh kasih Tuhan. 2. Bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala hal. 3. Menerima bimbingan Tuhan, hidup dalam terang Tuhan, dan mendapat pencerahan dari Tuhan. 4. Hidup dalam gambaran yang dikasihi oleh Tuhan di bumi. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Petrus, disalibkan bagi Tuhan dan layak mati untuk membalas kasih Tuhan, memiliki kemuliaan yang sama seperti Petrus. 5. Dikasihi, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang di bumi. 6. Menang atas semua belenggu kematian dan neraka. Tidak memberikan kesempatan untuk pekerjaan iblis. Dikuasai seutuhnya oleh Tuhan. Hidup dalam roh yang baru dan penuh semangat dan tidak merasa lelah. 7. Memiliki rasa gembira dan kegirangan yang tak terkatakan sepanjang hidup, seolah ia telah melihat kedatangan hari kemuliaan Tuhan. 8. Menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan dan memiliki air muka yang sama dengan air muka orang-orang suci Tuhan yang terkasih. 9. Menjadi yang dikasihi Tuhan di bumi, yaitu Putra Tuhan yang terkasih. 10. Berubah wujud dan naik bersama dengan Tuhan ke surga tingkat ketiga, melampaui kedagingan. Hanya mereka yang mampu mewarisi berkat Tuhan adalah orang-orang yang dapat disempurnakan dan dimenangkan oleh Tuhan. Sudahkah engkau memenangkan apapun? Sejauh mana Tuhan telah menyempurnakan dirimu? Tuhan tidak secara acak menyempurnakan manusia. Ada syarat dan hasil nyata yang dapat dilihat oleh manusia. Hal ini bukanlah seperti yang dipercayai manusia, bahwa selama ia beriman kepada Tuhan, ia dapat disempurnakan dan dimenangkan oleh Tuhan, dan dapat menerima berkat serta warisan Tuhan di bumi. Persoalan itu sangat sulit, dan lebih sulit lagi ketika menyangkut perubahan wujud. Kini, yang terutama harus kamu sekalian cari adalah disempurnakan oleh Tuhan dalam segala hal, dan disempurnakan oleh Tuhan melalui semua orang, persoalan dan perkara yang kamu sekalian hadapi, sehingga semakin banyak sifat Tuhan yang akan disatukan ke dalam dirimu. Kamu sekalian terlebih dulu harus menerima warisan Tuhan di bumi, sebelum kamu sekalian layak menerima berkat yang lebih banyak dan lebih besar dari Tuhan. Semua itu adalah hal-hal yang harus kamu sekalian cari dan pahami terlebih dahulu. Semakin engkau berusaha agar dapat disempurnakan oleh Tuhan dalam segala hal, semakin engkau akan dapat melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Dan dengan demikian, secara aktif berusaha masuk
ke dalam keberadaan firman Tuhan dan realitas firman-Nya melalui perspektif yang berbeda dan dalam permasalahan yang berbeda pula. Engkau tidak boleh berpuas diri dengan kondisi negatif, seperti sekedar tidak berbuat dosa, atau tidak memiliki gagasan, falsafah hidup, dan tanpa kehendak manusia. Tuhan menyempurnakan manusia dengan berbagai cara, dan sangat mungkin bagimu agar dapat disempurnakan sebagai hasilnya. Tidak hanya engkau dapat disempurnakan dalam hal yang positif, tetapi juga dalam hal yang negatif. Dan dengan demikian memperkaya dirimu. Setiap hari ada banyak kesempatan agar dapat disempurnakan dan waktu untuk dimenangkan oleh Tuhan. Setelah mengalami hal ini selama beberapa lama, engkau akan mengalami perubahan besar. Engkau akan dapat secara langsung mendapat wawasan tentang banyak hal yang sebelumnya tidak engkau mengerti tanpa perlu diajari orang lain. Secara tidak sadar, engkau akan dicerahkan oleh Tuhan, sehingga engkau memiliki pencerahan dalam segala hal, dan semua pengalamanmu akan terperinci. Tuhan akan membimbing engkau, sehingga engkau tidak akan menyimpang ke kiri atau kanan. Dengan demikian, engkau akan ditetapkan pada jalan menuju penyempurnaan oleh Tuhan. Disempurnakan oleh Tuhan tidak dapat dibatasi pada penyempurnaan dengan makan dan minum firman Tuhan saja. Jenis pengalaman seperti ini terlalu berat sebelah dan tidak dapat mencakup semuanya, hanya membatasi manusia pada lingkup yang sangat kecil. Dalam hal ini, manusia akan mengalami kekurangan makanan rohani yang sangat diperlukannya. Jika kamu sekalian ingin disempurnakan oleh Tuhan, kamu sekalian harus belajar mengalami segala sesuatu dan dicerahkan dari semua hal yang kamu sekalian hadapi. Ketika engkau dihadapkan dengan sesuatu yang baik maupun yang buruk, engkau harus dapat memperoleh keuntungan darinya, dan hal tersebut tidak boleh membuat engkau menjadi pasif. Bagaimanapun, engkau harus dapat mempertimbangkannya dengan berpijak pada sudut pandang Tuhan dan tidak menganalisisnya atau mempelajarinya dari sudut pandang manusia. Ini adalah suatu penyimpangan dalam pengalamanmu. Jika ini adalah bentuk pengalamanmu, hatimu akan dikuasai oleh beban hidupmu. Engkau akan terus-menerus hidup dalam terang wajah Tuhan dan tidak mudah menyimpang dalam pengamalanmu. Manusia seperti ini memiliki prospek yang besar. Ada begitu banyak kesempatan agar dapat disempurnakan oleh Tuhan. Semua tergantung pada apakah kamu sekalian benar-benar mengasihi Tuhan, dan apakah kamu sekalian memiliki kebulatan tekad agar dapat disempurnakan oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, dan menerima berkat serta warisannya. Tidaklah cukup bagi kamu sekalian hanya dengan memiliki kebulatan tekad semata. Kamu sekalian harus memiliki banyak pengetahuan. Jika tidak, kamu sekalian akan selalu menyimpang dalam pengamalanmu. Tuhan hendak menyempurnakan setiap kamu sekalian. Seperti sekarang, meski kebanyakan orang telah sekian lama menerima pekerjaan Tuhan, mereka telah membatasi diri mereka hanya dengan menikmati anugerah Tuhan dan hanya bersedia menerima kenyamanan daging dari Tuhan. Mereka tidak ingin menerima lebih banyak penyingkapan yang lebih tinggi, memperlihatkan bahwa hati manusia selalu berada di luar itu. Walaupun pekerjaan manusia, pelayanannya, serta kasihnya kepada Tuhan memiliki lebih sedikit ketidakmurnian, jika berbicara
mengenai hakikat manusia yang ada di dalamnya, serta cara berpikirnya yang belum tercerahkan. Manusia masih terus mencari kedamaian dan kenikmatan daging, dan tidak memedulikan apa yang menjadi syarat dan tujuan Tuhan untuk menyempurnakan manusia. Jadi kebanyakan dari mereka hidupnya masih biadab dan bermartabat rendah tanpa perubahan sedikit pun. Mereka tidak menganggap penting iman kepada Tuhan. Malahan mereka seperti memiliki iman hanya demi orang lain, bertindak tanpa kesungguhan atau pengabdian, dan bertahan hidup dengan iman yang pas-pasan, hanyut dalam kehidupan yang tanpa tujuan. Sedikit sekali yang berusaha masuk ke dalam firman Tuhan dalam segala hal, mendapatkan banyak hal yang lebih memperkaya, menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan lebih besar dalam rumah Tuhan di masa sekarang, dan menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Jika engkau ingin disempurnakan oleh Tuhan dalam segala hal dan dapat mewarisi janji Tuhan di bumi, jika engkau ingin mendapatkan pencerahan dari Tuhan dalam segala hal dan tidak membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia, inilah jalan yang tepat untuk dimasuki. Hanya dengan cara inilah engkau akan layak dan memenuhi syarat agar dapat disempurnakan oleh Tuhan. Apakah engkau benar-benar rindu disempurnakan oleh Tuhan? Apakah engkau benar-benar tekun dalam segala hal? Apakah engkau memiliki roh yang mengasihi Tuhan sama seperti Petrus? Apakah engkau memiliki kemauan untuk mengasihi Tuhan seperti Yesus? Engkau telah beriman kepada Yesus selama bertahun-tahun. Sudahkah engkau melihat bagaimana Yesus mengasihi Tuhan? Benarkah itu adalah Yesus yang engkau percayai? Engkau percaya kepada Tuhan yang praktis dari masa kini. Sudahkah engkau melihat bagaimana Tuhan yang praktis dalam rupa manusia mengasihi Bapa di surga? Engkau memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu karena penyaliban Yesus yang menebus manusia dan mukjizat yang Ia lakukan adalah kebenaran yang diterima secara umum. Meski demikian, iman manusia tidak datang dari pengetahuan dan pemahaman yang sebenarnya tentang Yesus Kristus. Engkau percaya hanya pada nama Yesus, tetapi tidak memiliki iman kepada rohnya, karena engkau tidak memedulikan bagaimana Yesus mengasihi Tuhan. Imanmu kepada Tuhan terlalu kanak-kanak. Meskipun engkau memiliki iman kepada Yesus selama bertahun-tahun, engkau tidak tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan. Apakah ini tidak menjadikan engkau sebagai orang terbodoh di dunia? Hal ini menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun engkau memakan makanan dari Tuhan Yesus Kristus dengan sia-sia. Bukan hanya aku tidak menyukai manusia seperti ini. Aku percaya demikian pula Tuhan Yesus Kristus yang engkau sembah juga tidak menyukainya. Bagaimana mungkin manusia seperti itu disempurnakan? Apakah wajahmu tidak memerah? Apakah engkau tidak merasa malu? Apakah engkau masih memiliki nyali untuk berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kamu sekalian mengerti maksud dari perkataanku?